Ya dengan masukan ya mas. Iya. Oh ya, saya yang tadi ngechat lewat WA ya. Ya, ya pengen sharing lah, sedikit sharing lah tentang masalah yang saya alami. Ya, oh ya sebelumnya ini tadi udah berkenalan tapi mau perkenalan lagi ya. Ya nama saya Ardi mas. Nama saya Ardi dari Situbondo. Ya kebetulan saya juga mahasiswa ya, salah satu mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Purwokerto. Nah, ya pengen apa ya mas, sedikit cerita dulu ya sebagai apa gambaran awal ya. Tapi apa namanya ya, semoga bisa membantu lah, minimal bisa membantu, bisa ya semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi mas. Jadi dulu waktu SMA itu kan waktu kelas 3 itu kan disuruh memilih ya, disuruh memilih untuk mendaftar di perguruan tinggi. Dan ya dari saya pribadi itu memang memilih kampus yang ada di Purwokerto, kampus yang ada di Purwokerto karena ya bang, saya pengen merantau lah, pengen merantau, pengen mencoba merantau. Setelah saya memilih kampus, kan pilihannya nggak cuma satu kok ya mas, ada 2 pilihan waktu itu, tiga pilihan kalau nggak salah terkait program studi. Memang pilihan pertama itu memang menjadi keinginan terbesar saya. Terus pilihan kedua yang nggak terlalu lah, itu sebenarnya hanya sebatas formalitas doang untuk mendaftar gitu. Tapi pada akhirnya ya entah ini kebetulan atau enggak, malah pilihan pertama saya yang nggak keterima gitu, nggak keterima. Kemudian malah pilihan kedua, dan dari situ apa ya saya masuk itu lewat jalur SEPAN, otomatis kan harus begitu muncul pengumuman apa registrasi itu harus segera diselesaikan ya, masalah registrasinya, terus pembayaran KT dan sebagainya. Nah ketika itu tidak dibayarkan kan yang mendapat sanksi nanti pihak sekolah, bukan di blacklist selama 5 tahun atau ya kalau nggak salah, 4 tahun lah tidak boleh mendaftar lagi. Nah itu awalnya dari situ apa ya, dan akhirnya dari orang tua pun ya udahlah, daripada pusing nanti nyari lagi atau daftar lagi, ya udah ambil itu aja. Ya dengan berat hati ya saya apa ya udahlah nggak apa-apa lah, orang tua juga udah merestui kan gitu. Tapi ya di sisi lain itu bukan menjadi pilihan, bukan menjadi minat saya gitu loh, sehingga menyebabkan ya selama 6 semester ini apa ya, kayak kuliah pun kadang berangkat kadang enggak, males, terus tugas juga jarang diselesaikan gitu. Nah mungkin bagiku itu apa ya, salah satu impact dari ya penolakan hati saya itu ya, terhadap program studi yang akhirnya saya masuki gitu mas. Nah mungkin ya itu sedikit banyak lah ya cerita kronologi dari apa namanya masalah saya yang tadi juga udah apa saya WA ya tadi ya, mungkin kurang penjelasan apa gimana. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu mas, gimana ya kan menurut pandangan Suhan sebagai apa konselor ya sini ya berarti. Kamu tahu dari sini itu dari mana sebelumnya? Kan ada di list perguruan tinggi ya, dan apa ya sebelumnya lihat juga sih kayak Purwokerto. Wah Purwokerto juga apa nggak terlalu jauh banget, terus juga lingkungannya baru lah, kan aku pengen lingkungan baru tapi yang nggak yang terlalu jauh juga. Sebelumnya Mas Ardi itu berapa keluarga mas? Dua bersaudara. Ya. Mas Ardi anak berapa? Anak pertama. Itu Mas Ardi pengen kuliah itu kepenginan dari diri sendiri atau dorongan dari orang tua sendiri? Kalau kuliah sih ya, kalau untuk kuliah sendiri itu sebenarnya bukan keinginan diri sendiri, karena memang dorongan dari orang tua dan dari guru-guru waktu itu. Tapi kemudian aku mencoba untuk berpikir lagi dan meyakinkan kembali, sehingga ya udah kuliah aja. Untuk program studi yang tadi sudah disampaikan, itu keinginan dari Mas Ardi sendiri itu ingin program studi yang apa? Oh, aku sih pengennya Mas Jawa. Tapi yang keterima itu? Yang keterima PMI ya. Emang dari program studi PMI berarti sekarang semester berapa? 6. Semester 6.
itu nggak seneng, belum ada keinginan dari program studi itu, belum ada hasrat itu, karena kenapa? Ya karena itu bukan kuliah yang pertama lah intinya, bukan kuliah yang pertama, karena memang ya minatnya di Mazhawa itu, manajemen zakat dan wakaf. Tapi kalau misalkan Mas Ardi ngambil Mazawa dan keterima di Mazawa, apakah sudah ada gambaran untuk prospek ke depannya? Ya ada sih, ada. Kalau untuk gambaran ke depan ya bisa, berarti kita berbicara dimensi masa depan lah ya, dimensi masa depan setelah kuliah selesai studi ya. Ya kebetulan juga apa namanya, orang tua itu kan bekerja di apa namanya, Basnas ya, dan ya mungkin itu yang menjadi ketertarikan lah awalnya, itu yang menjadi ketertarikan karena memang orang tua juga berkecimpung di dunia itu. Ya aku sih mikirnya, aku sebagai anak apa ya paling tidak apa namanya, melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh orang tua gitu. Karena memang dulu juga apa, ketika ada kegiatan atau apapun itu ya beberapa kali diajak dan ternyata asik ya itu sih. Ya, sebelumnya entah itu Mazawa atau PMI ya, untuk orang tua yang kerja di Basnas itu bisa aja Mas, PMI juga bisa masuk ke lini situ. Cuman kita tarik dari kebutuhan kan. Kalau misalkan Mas Ardi masih memaksakan Mazawa dengan tadi konsekuensinya itu harus apa, denda Ya 5 tahun dia bisa daftar, berarti kan di situ ngambil prodi PMI itu mau nggak mau, iya mau nggak mau, dan itu juga kebutuhan. Kalau misalnya kita nggak ngambil, terus mau nunggunya kapan lagi? Dan apalagi Mas Ardi udah semester 6 gitu, sudah lama. Kalau misalkan tidak ada apa ya, paksaan, kalau misalkan masih menyesal dengan program studi itu yang diambil, itu kan akan mengganggu nanti ke depan antara lulus dan gak lulus. Emang mau Mas Ardi gak lulus gitu? ya nggak mau sih Mas. Ya inti kuliah itu untuk apa? Yang Mas Ardi tahu kenapa kuliah? Ya apa ya, menormalisasikan dunia kerja aja, dunia kerja. Tapi tetap juga tidak menjamin ya. Ya Cuman hasilnya tuh sama aja ya Mas, entah itu prodi yang kita tidak senengin maupun disenengin, itu sama aja. Kita tuh dituntut untuk belajar hal-hal yang baru. Yang kita senengin juga pasti kita masuk di sana, kita banyak yang belum ngerti. Dan itu juga banyak penyesalan dari orang-orang yang saya kenal juga. Dia senang di bahasa Arab, dia pengen kuliah di bahasa Arab dan ngambil juga prodi tadris bahasa Arab. Tapi pas semester 5 dia udah mulai menyesal itu, kok bahasa Arabnya beda sama apa yang aku dapat di pondok. Pengen tuh pindah, padahal dari awal dia pengennya bahasa Arab. Dia menyesal, banyak yang beda, dia pengen ngerti yang lain gitu. Jadi aslinya tuh sama aja. Niat kita kuliah juga kan buat apa, mencari pengalaman, mencari ilmu, dan juga buat apa, agar mudah mendapat kerjaan. Jadi pengaruh. Biasanya keseharian Mas Ardi itu karena menyesal kemarin ngambil program studi itu ngapain aja? ya tidur kuliah nongkrong, tidur kuliah nongkrong, makan, tidur lagi, kuliah lagi, nongkrong lagi, makan lagi, kuliah, tidur lagi. Dan Mas Ardi merasa kayak kok hidup saya monoton gitu. Iya. Gitu terus. Pengen ada perubahan gitu. Sebelum Mas Ardi ikut organisasi nggak? Enggak, itu masih kuku banget Mas, kuliah pulang. Saya nongkrong juga sama orang yang punya tongkrongannya itu, orang yang punya warungnya, bukan teman-teman. Gitu Mas.
ya Mas Ardi bisa dicoba untuk ikut organisasi, ikut pencerahan. Apa mas contoh organisasi mas yang ikut mas? Oh, di sini organisasi ekstranya itu ada berapa? Di mana? Di Winsa itu ada 3 kan? Ada 3. Masih ada 3. Iya. Ya, yang Mas Ardi lebih condong itu kemana? Ya nggak tahu sih mas, kan saya ya kuliah terus pulang-pulang aja kadang tidur di kelas. Ya karena di Winsa itu juga basisnya Nahdlatul Ulama dan mayoritas di sini juga PMII. Ya nggak apa-apa bisa masuk PMII atau IMM juga nggak apa-apa. Semua organisasi itu baik semua. Cuman lebih ke kitanya itu pengen cari yang mana itu terserah. Karena kan dari awal kita juga belum tahu di dalam organisasi itu ada apa aja. Dan inti dari organisasi itu kan agar menukar isi pikiran, isi keluh kesah itu di organisasi. Pengalaman saya selama 6 semester nggak suka apa prodi ini gitu. Itu di organisasi Mas bisa dapat ilmu yang prodi Mas yang senang kayak Mazawa. Nanti kan di sana juga ada teman dari Mazawa, tanya di Mazawa itu apa aja. Nanti bisa dipelajari semuanya di organisasi. Menumbuhkan rasa keinginan, rasa semangat untuk kuliah. Lalu kalau misalkan Mas Ardi tidak senang ya atas program studi itu, terus kalau misalkan dikeluarkan gara-gara absen, nggak pernah masuk, atau nggak males, itu gimana Mas? Mau garap tugas males, terus mau berangkat kuliah males, sering telat juga aku mas. Nggak ada barengan temen gitu? Nggak ada mas, belum Malah mas. sendiri? Iya saya barengannya sama dosen terus mas, nggak ada teman saya. Ya, itu Mas harusnya bisa lebih enak dong kalau dekat sama dosen. Mas juga mas malah sama dosen ya udah keluar aja, enak mas ya. Berarti aku harus itu ya mas, kalau kuliah ya kuliah, kerja juga ya kerja juga, terus ya biar lulus, terus biar ya kalau cepat lulus kan malah kesempatan untuk belajar ke Mas Jawa juga pasti lebih tinggi juga kan ya, pasti ya bisa ambil S2 Mas Jawa itu kan juga bisa ya. Bisa. Iya, sama tadi saya kasih opsi itu, coba ikut organisasi. Organisasinya itu mas politik semua mas. Ya jangan mengincar politiknya, tapi ilmu di dalam organisasi itu kita nggak usah mikirin Politik ya. ya nggak apa-apa, apa yang kita senangin di organisasi kita cari, apa yang kita senangin kita cari. Jadi kalau misalnya kita salah prodi kayak apa tapi kita senang di suatu bidang tertentu, ya kita bisa cari di situ juga, semuanya bisa dapat. Jadi jangan pernah menyesal lah atas putusan. Memilih itu lebih sulit daripada memutuskan, tapi ada yang lebih sulit dari itu, bertanggung jawab atas pilihan. Kita lihat adanya orang tua juga membiayai kita, mau malas-malasan buat apa? Kalau misalkan dari awal nggak suka, ya mending dari awal kita tolak. Tapi masalah ini kan udah pertengahan, kita juga bisa ambil ilmu yang selain di prodi yang Mas dapat itu kan, PMI. Jadi seperti itu. Ya mungkin segitu dulu untuk hari ini. Kita bisa jadwalkan di hari-hari berikutnya. Ya, kayak gitu aja sih dari saya.